Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, sekarang pembahasannya pertama. Bagaimana cara treatment airnya? Biar airnya sehat, pH-nya normal, oke? Kandungan oksigennya tercukupi. Bisa dipahami? Silakan dicatat. Ini pengalaman saya aja ya. Mungkin ada beberapa versi yang saya akan sampaikan. Kenapa? Bisa jadi jenengan itu budidayanya di kolam tanah, kemudian budidaya di kolam tembok, budidaya di kolam terpal, perlakuan agak sedikit berbeda. Ya. Gak bisa disamakan itu. Oke? Nggak bisa disamakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Sekarang gini. Yang pertama, kalau jenengan ingin berhasil budidaya perikanan, ketika kolamnya kecil, artinya luasan itu di bawah 100 meter persegi, ya, ada baiknya airnya pakai air sumur bor. Satu. Ya. Ayah tidak merekomendasikan atau tidak menyarankan ketika jenengan mau budidaya perikanan, itu ngambil airnya dari sungai. Resikonya banyak. Gambling di situ. Kita nggak tahu di hulunya, di sebelah sananya orang buang apa ke sungai. Itu yang pertama. Ya nggak mungkin pakai sumur bor. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa dari apa? Dari sumber mata air langsung. Monggo, oke. Misalkan malang lah di sumber air mana, gitu. Insya Allah itu relatif lebih aman. Oke. Jadi apa? Sumber air perhatiin. Kalau sumber bor nggak ada, sumber mata air yang sehat atau normal dari sumber mata air langsung nggak ada, ngandelin air sungai, jujur itu sangat beresiko. Ya, kan kita nggak tahu limbah apa nanti yang masuk ke sungai. Oke, resikonya banget berat situ. Ketika kita ingin berbisnis di situ, kecuali yang sekedar hobi, bukan untuk bisnis. Kalau bisnis usaha ya ngomong-ngomong aja lah. Tapi kalau untuk bisnis, untuk usaha, wah ini harus benar-benar diperhati. Oke, paham ya? Ya. Oke, nah sekarang gimana ya caranya agar air itu pH-nya bisa normal di kisaran 6 sampai 7. Dulu ya pernah berbagai macam cara ya, coba ya pakai ini, alhamdulillah capek. Ya. Akhirnya ketemulah satu pola sederhana yang ngembangin sebuah probiotik, kemudian saya kasih nama rotor, ya, sama organik ternak. Ya. Jangan mau bikin rotor yang standar yang pernah saya ajarkan, yang pakai bahan bakunya ada ya rumput laut lah atau ajola, ya, bla-bla itu silahkan. Ya. Mau pakai rotor yang dikembangkan oleh KP2M juga silahkan. Sama apa enggak ya? Ya sama-sama enggak sama gitu ya. Karena gini, kalau rotor yang dikembang atau yang dibikin sendiri dengan bahan-bahan yang pernah saya sharekan dulu ya, udah banyak ya dari tahun 2000 berapa itu. Saya aja itu gambling. Ketika bahan bakunya benar, insya Allah hasilnya bagus. Ketika bahan bakunya kurang benar, ya mungkin hasilnya nggak akan sesuai harapan kita. Tapi kalau yang dikembangkan di KP2M, itu kan kita bermain di mikroba murni. Ya. Jadi insya Allah kandungan itu akan sama, gitu ya. Jadi setiap kali kita bikin rotor, insya Allah tidak akan berbeda kualitasnya. Itu aja bedanya. Ya. Oke, lanjutin. Nah sekarang, gimana biar kondisi kolamnya itu tetap stabil? Ini yang pernah saya lakukan tuh begini. Untuk luasan 1 meter persegi, luasan kolam, bukan kubikasi, bukan. Ya. Jadi kita ukur dari ukuran kolam ya, ukuran luasnya ya. Misal, ini untuk 1 meter persegi, ayah biasanya masuk unsur organik kurang lebih sekitar 1 ember kecil. Kalau ditimbang yang sekitar 1-2 kilo lah ya. Terserah mau pakai apa aja. Mau pakai pupuk kandang seperti kotoran sapi, kotoran kambing juga boleh. Tapi kalau kotoran kambing harus dihaluskan dulu ya.
mau pakai kotoran puyuh, waalaikumsalam buat semuanya. Mau pakai kotoran ayam, silakan ya. Saya pernah mencoba semuanya dan hasilnya insya Allah nggak jauh-jauh beda amat, hampir sama. Oke. Nah terus gimana caranya? Nah gini, untuk 1 meter seperti tadi, siapin kurang lebih 1 ember kecil ya, sama ember adukan, sekitar 1-2 kilo lah pupuk kandangnya. Kemudian dolomit 1/2 kilo, kapur dolomit, kapur kaptan juga boleh. Ya. Kalau pakai limbah karbit juga boleh. Kalau limbah karbit cukup separohnya aja. Kalau misalkan pakai kapur dolomit 1/2 kilo, kalau itu cukup 4 kilo lah. Kalau untuk pakai limbah, kalau ada, itu kan susah sebetulnya itu ya. Yang gampang-gampang lah, dolomit aja kan gampang, banyak di pasaran ya. Ditekan lagi, 1, terserah pupuk kandang, apapun pupuk kandangnya, ya. Tak bikin apa? Jangan nanya dulu lah, ya. Nanti ya. Saya lanjutin. Jadi pupuk kandangnya kurang lebih 1-2 kilo, 2 kilo deh ya. 1 ember kecil aja lah, 1 ember kecil. Kemudian masuk kapur, ya. Kurang lebih sekitar 1/2 kilo juga cukup. Mau 1 kilo juga boleh, tapi ayah biasa 1/2 kilo ya. Terus yang ketiga, baru apa? Masuk rotornya. Jadi cuma 2 bahan itu aja yang ayah pakai. Ya. Nah caranya tuh gini, caranya begini. Kalau untuk kolam yang dasarnya tanah mungkin nggak begitu rumit, ya. Tinggal tabur di atasnya, ya. Nanti tinggal dikalikan aja dengan jumlah luasan kolam, ya. Untuk 1 meter persegi segitu. Kalau luasan 100 dikaliin 100 kan begitu. Ya. Habis itu bibis dulu merata rotor di atasnya, oke, bibis dulu di atasnya. Terus sampai betul-betul rata. Habis itu baru diaduk dengan tanahnya kalau di kolam tanah ya. Aduk, setelah itu rendam dengan air, nggak usah dalam-dalam, cukup 10 cm asal ketutup semuanya. Nah, minimalnya berapa hari ya? Banyak yang nanya gitu. Itu relatif. Apa relatifnya? Cirinya lihat fisik aja. Kalau airnya coklat kehijau-hijauan itu sudah cukup. Yang paling bagus berubah lagi menjadi bening. Itu sudah ideal. Oke? Ya. Bisa dipahami? Ya. Itu langkah awal untuk kolam di bawahnya tanah. Sekarang, kalau kolam di bawahnya bukan tanah, misalkan tembok ataupun terpal, maka ayah pakainya itu 2 kali lipatnya. Bisa dipahami? Ulangi. Kalau tadi 1 meter persegi, ya, untuk kolam tanah, koheinya sekitar 2 kilo, kemudian dolomitnya 1/2 kilo, rotor secukupnya aja, yang penting terkena semua, ya, terbibis semua. Itu untuk yang, tapi kalau untuk yang dasarnya bukan tanah, seperti tembok ataupun terpal, itu ayah 2 kali lipat, berarti 4 kilo per meternya. Kapurnya jadi 1 kilo. Bisa dipahami? Ya. Sama teknisnya. Habis itu rendam. Kalau ini kan nggak diaduk, orang di bawahnya nggak ada tanahnya kan. Ya. Rendam berapa lama? Lihat aja. Ketika airnya udah coklat kehijauan, apalagi di atas permukaan yang sudah bening, itu biasanya pH-nya sudah standar jadi 7. Oke? Itu salah satu trik ayah gitu. Terus ada satu hal. Ketika kita coba seperti tadi, ya, ternyata lama-lama ayah punya suatu indikator tanpa sengaja waktu itu ya. Kalau ngelihat ciri warna bisa jadi teman-teman hijaunya seperti apa, apakah hijau tua, hijau muda, itu pun agak susah kan ngebayangin ya. Ya, ciri yang paling simpel begini caranya. Dosis rotor standar, ya, standar aja sesuai dengan yang dibikin ya. Kalau jenengan bikin, adakan di situ. Ya. Oke,
Lanjutin dulu deh, pemahaman dengerin dulu. Nanti kalau antum pingin ada indikator untuk 1 meter persegi, ambil aja sekam padi. Sekam padi kurang lebih sekitar 1 genggam untuk 1 meter perseginya. Ya, nanti tinggal dikaliin dengan jumlah luasan. Jadi kohe masuk, pupuk kandang masuk, apa aja pupuk kandangnya bebas. Iki. Kemudian tadi apa namanya tuh? Kapur masuk, oke. Kemudian bibis dengan apa tadi? Sorry, persegenggam apa tadi? Sekam padi masuk, bibis dengan rotor. Kalau dari pusat, rotornya itu 100 mili itu satu tangki, itu cukup ya. Kalau yang dari pusat. Kalau bikin sendiri itu 1 liter untuk satu tangkinya. Ya. Bibis habis itu rendam air, pasti awal sekamnya itu ngembang kabeh. Ya, itu pasti. Nah, kemudian saat sekamnya turun semua, tenggelam ke dasar, cirinya airnya sudah siap dipakai untuk budidaya. Itu indikator yang paling mudah. Kalau misalkan jangan, ya pH airnya nggak punya, ya aku buta warna ya, nggak mana tahu mana hijau, mana merah, mana kuning, ribut kan? Ya wes, yang paling gampang, ambil segenggam sekam padi setiap 1 meter persegi tadi. Ketika itu udah tenggelam ke dasar semua, artinya biasanya pernah ukur berkali-kali teknik seperti itu. Ternyata saat sudah tenggelam itu ciri pH sudah 7. Oke, silakan buktiin nanti. Paham ya? Itu menyiapkan air kolam awal. Ada nggak kelebihannya? Ada. Selain terbentuk pH-nya jadi 7, nanti akan muncul juga numbuh apa? Kutu-kutuan numbuh. Ya. Jasa drenik numbuh. Plankton tumbuh. Dan biasanya saat benih masuk, itu untuk beberapa hari, bahkan bisa sampai 5 hari, tanpa makan, itu udah cukup buat benih kecil. Ya. Ukuran sampai 2 cm sudah cukup. Seminggu tekan kasih makan, nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi sekali lagi, agar prosesnya cepat, air jangan langsung penuh. Ya. Cukup 10 cm atau 15 cm lah. Ya. Bisa dipahami? Ya. Habis itu, baru nanti ditambahin air. Kalau biasanya ayah menyesuaikan dengan ukuran ikan nanti. Kalau ukuran ikannya sampai 2 cm, air cukup 25 cm paling tinggi. Biar tetap hangat. Ya. Nanti disesuaikan dengan ukuran ikan. Ya. Nanti kita bahas itu. Jadi itu yang pertama. Gimana caranya menyiapkan air untuk perikanan. Baik di kolam tanah maupun di kolam tembok atau di kolam terpal. Ya. Kesimpulan yang paling sederhana tadi, kalau kolam tanah, berapa? 2 kilo, kapurnya setengah kilo. Jadi, kalau di yang kolam bawahnya bukan pakai bukan tanah ya, baik di tembok ataupun itu 2 kali lipatnya. Jadi, indikatornya adalah sekam padi. Itu yang paling simpel. Bisa dipahami? Ya, itu yang pertama. Menyiapkan air kolam. Usahakan air kolam di mana? Dari air sumber mata air langsung atau dari sumur bor. Ya, itu yang paling bagus. Bisa dipahami? Sampai situ dulu. Ada yang ditanyain apa enggak? Sebelum kita lanjut. Monggo. Ulangi ya. Kalau rotor dari KP2M pusat, itu 100 mili yang dari pengembangan ya, untuk satu tangkinya. Kalau rotor yang bikin sendiri, itu 1 liter untuk satu tangki 15 liter. Untuk ngebibisnya gitu. Ya. Ya ngaruh lah. Usahakan pencahayaan itu full ya. Ngaruh lah itu nanti. Ngaruh. Ntar dulu rokok di mana naruh ya tadi. Ntar.
Aduh. Jam berapa ini? 21.42. Dari maghrib habis dendam udah 2 bungkus. Ini bungkus ketiga. Apa boleh air sumur timbang boleh, untuk sekali lagi budaya lah, terus sekali budidaya. Nanti kita bahas itu Ibnu ya. Om siapa nih Tarom ya, 1 meter persegi yang penting itu kena semua ya. Biasanya satu tangki ya, bisa untuk ukuran luasan berapa? 1.000 meter persegi ya. Untuk satu tangki itu cukup untuk 1.000 meter persegi. Aduh. Nggak enak. Pakai celana pendek nggak enak kelihatan. Ya irit lah banget. Ya kalau untuk menggar ke sama aja. Ini saya lagi ngajarin gimana caranya agar air itu pH-nya normal. Ya, itu triknya, itu tekniknya. Apapun buat apapun. Nanti belum kita bahas masalah oksigen, kita baru gimana cara agar pH-nya standar, normal. Satu-satu. Kan belum aku bahas itu tadi. Jika terpaksa pakai air sungai, apa boleh kalau dilakukan? Boleh. Gini. Oke, bentar. Kalau jenengan misalkan pakai air dari sungai, maka harus punya 3 kolam sebelum masuk ke kolam utama. Kolam apa? Kolam penyaringan. Gini, ini dulu aku pengalaman waktu bersama segmen Sekretaris Menteri Pertanian ya. Aku di Cibitung waktu itu ya, budidaya dengan beliau. Itu gini, ada 3 kolam. Jadi kolam pertama kita pakai geolit besar, geolit yang batunya besar, geolitnya itu segede-gede tangan lah ya, kasar. Jadi pertama gitu masuk situ ya. Habis itu nanti ada kolam yang kedua lebih turun lagi, mau 15 cm atau 20 cm terserah. Itu dikasih geolit lagi, tapi lebih halus sebesar-besar kerikil. Nah, yang terakhir masuk lagi kolam ketiga pakai geolit yang seperti pasir. Misalnya itu bisa aman, ya. Tapi di siapa itu yang nanya. Kalau terpaksa kita harus dari kolam, apa dari sungai. Kalau nggak gitu, itu resiko. Ayah, air sumur baru kami bau karat, walaupun sudah disaring. Ya udah tadi pakai geolit itu, ya. Kalau yang air nggak abnormal, sumber bahan airnya abnormal, ya. Jadi bikinlah 3 kubangan atau 3 kolam-kolam kecil, ya. Jadi air dari sumber masuk ke kolam pertama, isinya geolit yang besar-besar, batunya, segede-gede batunya sebesar tangan lah gitu ya. Nanti dari situ masuk ke kolam kedua, geolitnya segede-gede kerikil kayak oral, oke. Nah nanti yang ketiga kolam ya pakai geolit yang seperti pasir, baru keluar dari itu masuk ke kolam utama, ya. Insya Allah aman. Belum ngebahas itu, bahasnya masalah air dulu. Om, ayah nggak akan bahas. Nanti loncat-loncat dengan malah pusing. Sekanya nanti apa kemakan kan siapa bilang belum tentu itu enggak. Sampai panen itu masih ada sekamnya nggak pernah habis. Ya. Ikan nggak ada yang sekam om. Apa aja bebas, pokoknya aja mau matang kek, mau mentah kek, mau dikukus dulu kek, mau dibikin perkedel dulu kek. Bebas ya. Apa nih? Semeter kali semeter juga cukup, nggak usah gede-gede, ya. Bisa bagus ya untuk kolam apa saringan. 1 meter kali 1 meter, tingginya kurang lebih 60 aja lah, 60 cm ya. 60 sampai 70 cm itu cukup ya. Dari kolam pertama masuk, nanti keluaran dari kolam yang pertama itu di bawah bukan di atas loh. Ini contoh. Aduh gimana nih? Alah.
Ini misalkan nih kolam pertama nih, ini kolam pertama. Air masuk dari atas, keluarnya dari bawah om, ya, diisi dengan batu, gitu. Nah, dari kolam pertama masuk ke kolam kedua pun sama, masuk ke atas, keluarnya dari bawah juga. Ini segede-gede kerikil, ya. Ke kolam ketiga masuknya ke atas, dari atas juga, keluarnya juga dari bawah, seperti pasir. Dari sinilah baru masuk ke kolam utama, ya. Gitu. Oke, sama aja lah. Pokoknya air yang jelek-jelek masuk ke seperti yang tadi. Jolid itu bisa dipakai sampai 3 tahun itu masih aman. Oke, lama. Itu teknik kalau misalkan airnya dari sumber yang nggak jelas, yang jelek. Ya. Tapi kalau sumber airnya bagus, bisa langsung. Oke, oke lanjut. Jangan nanya lagi. Sebentar, jangan nanya lagi. Kita lanjutin ke masalah yang kedua. Gimana caranya agar kandungan oksigen tercukupi? Gitu. Ini secara mendasar ya, tapi ini pakemnya.